Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG atau UKG Fisika untuk materi gaya gesekan. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video pembahasan soal selanjutnya. Kita lihat soal pertama. Saat menghapus papan tulis, Hafiz menekan penghapus ke papan tulis dengan gaya 8 Newton. Jika berat penghapus 0,8 Newton dan koefisien gesek kinetis penghapus dan papan tulis 0,4, gaya yang harus diberikan lagi oleh Hafiz kepada penghapus agar saat menghapus ke arah bawah kecepatan penghapus adalah titik-titik Newton. Baiklah, untuk soal ini teman-teman, yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu kondisi penghapus papan tulis. Kita gambarkan dari samping. Oke. Gaya yang bekerja pada penghapus papan yang pertama adalah gaya berat. Ini gaya berat. Kemudian gaya yang diberikan oleh Hafiz gaya tekan. Misalkan dengan F. Kemudian gaya normal karena penghapus papan tulis bersentuhan dengan bidang papan tulis. Kemudian gaya gesekan karena arah penghapus ke bawah, maka gaya gesekannya berarah ke atas ya. Ini gaya gesekan FK. Karena yang ditanya di sini adalah berapa tambahan gaya berat yang harus diberikan ke arah bawah agar penghapus tetap dalam keadaan seimbang ya, tidak jatuh. Maka di sini kita terapkan persamaan pada sumbu Y sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yang pertama adalah FK. FK dikurang dengan W, gaya berat, kemudian ditambah lagi dengan gaya yang harus diberikan. Kita misalkan gaya itu adalah B ya, kita misalkan dengan B dikurang B sama dengan 0. Nah, gaya gesekan rumusnya adalah mu K dikali N, kita pindah ruaskan sama dengan W ditambah B. Kita masukkan nilai yang ada dalam soal. Mu K diketahui 0,4 dikali N belum diketahui, gaya beratnya adalah 0,8 ditambah B. Kemudian kita hitung terlebih dahulu besar gaya normal yang dialami oleh penghapus papan dengan menerapkan persamaan pada sumbu X sigma Fx sama dengan 0 karena penghapus papan dalam keadaan seimbang. Nah, di sini berlaku N dikurang F sama dengan 0. Nah, sehingga nilai N sama dengan F. Nah, F diketahui di soal 8 Newton. Jadi N sama dengan 8 Newton. Kemudian nilai ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya. 0,4 dikali 8 sama dengan 0,8 ditambah B. Ya. Ini hasilnya 3,2. 0,8 kita pindah ruaskan ke kiri dikurang 0,8 sama dengan B ya. Maka nilai B sama dengan 2,4 Newton. Jawaban untuk soal ini adalah C. Soal selanjutnya, dua balok A dan B bertumpukan di atas lantai. Massa balok A yang berada di bawah adalah 3 kg dan massa balok B yang di atas adalah 2 kg. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok A dan B adalah 0,3 dan 0,2.
sedang koefisien gesek statis dan kinetis antara balok A dan lantai adalah 0,2 dan 0,1. Percepatan maksimum sistem agar balok B tidak tergelincir dari balok A yang ditarik dengan gaya F adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Nah, baiklah teman-teman, seperti biasa, untuk memudahkan kita gambarkan terlebih dahulu kondisi soal. Nah, ini permukaan lantai. Kemudian di lantai itu ada balok A yang masanya 3 kg. Ini balok A. Kemudian di atas balok A ada balok B dengan massa 2 kg ya. Ini balok B. Kemudian balok A ini ditarik dengan gaya F. Nah, karena antara lantai dengan balok A ada gaya gesekan, berarti gaya gesekan nanti arahnya ke kiri ya, berlawanan dengan arah tarikan gaya F tadi. Ini kita misalkan FL. Nah, sedangkan gaya gesekan yang terjadi antara balok B dan A, karena kemungkinan ketika balok A ditarik dengan gaya F, balok B akan bergeser ke arah kiri ya. Nah, maka arah gaya gesekan dari balok B dengan A ini adalah ke kanan. Kita misalkan dengan FB. Syarat dari balok B tidak tergelincir dari balok A adalah, nah, syaratnya percepatan balok A sama dengan percepatan yang dialami oleh balok B. Nah, kalau percepatan balok A tidak sama lagi dengan percepatan balok B, berarti balok B sudah tergelincir ya. Maka dari sana kita kaji dulu persamaan gaya yang bekerja pada balok B. Kita tuliskan sigma Fx sama dengan mb dikali A. Nah, A inilah yang akan kita tentukan nanti ya teman-teman. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X pada balok B adalah Fb sama dengan mb dikali A. Karena balok B tidak bergerak terhadap balok A, maka gaya gesekan yang bekerja di sini adalah gaya gesekan statis ya. Maka rumusnya mu S dikali N B sama dengan mb dikali A. Nah, gaya normal yang bekerja pada B kita gambarkan terlebih dahulu. Ini NB. Kemudian di sini ada WB. Kemudian di sini ada WA tambah WB ya, karena baloknya bertumpuk. Nah, untuk nilai gaya normal B atau NB kita dapatkan dari sigma Fy sama dengan 0. NB dikurang WB sama dengan 0. Sehingga NB sama dengan WB. NB sama dengan WB massa dikali percepatan gravitasi. Massa B 2 kg, kecepatan gravitasi 10, sehingga NB 20 Newton. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Koefisien gesekan statis antara balok B dan A 0,3. 0,3 dikali NB 20 sama dengan MB 2 kg dikali A. Ini hasilnya 6 sama dengan 2A. Sehingga kita peroleh A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah besar percepatan maksimum yang diperbolehkan agar balok B tidak tergelincir terhadap balok A. Nah, jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Balok A bermassa 2 kg dihubungkan dengan tali ke balok B bermassa 4 kg pada bidang datar. Kemudian balok B dihubungkan dengan katrol di tepi bidang datar
lalu dihubungkan dengan balok C bermassa 4 kg yang tergantung di samping bidang datar. Jika koefisien gesek kinetik dan statis antara balok A dan B terhadap bidang datar adalah 0,2 dan 0,3 dan massa katrol diabaikan, maka tegangan tali antara balok A dan B adalah titik Newton. Di sini kita akan menghitung nilai tegangan tali antara balok A dan B ya, T. Nah, untuk itu kita harus menggambarkan terlebih dahulu kondisi yang ada pada soal. Ini bidang datar. Kemudian yang pertama ada balok A yang terhubung dengan balok B. Balok B ini dihubungkan dengan tali ke katrol, ya, katrolnya seperti ini. Kemudian dihubungkan lagi dengan balok C. Kemudian kita gambarkan gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Di sini ada gaya berat C. Ini ada gaya tegangan tali, kita misalkan T1. Di sini T2. Kemudian di sini ada gaya berat B. Gaya normal B. Ini gaya berat A. Kemudian ada gaya normal A. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah gaya gesekan kita tentukan terlebih dahulu arah percepatan sistem ya. Nah, percepatan sistem di sini C akan bergerak ke bawah nanti, berarti percepatannya berarah ke bawah. A dan B bergerak ke kanan ya, berarti arahnya ke kanan. Nah, sehingga gaya gesekan yang bekerja pada balok A dan bidang datar berarti arahnya ke kiri ya. Ini FA dan ini adalah FB. Nah, karena di sini kita akan menghitung nilai tegangan tali, maka kita harus mendapatkan terlebih dahulu nilai percepatan ya. Maka kita terapkan persamaan pada hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya yang bekerja pada kondisi soal ini adalah yang pertama WC. Nah, kemudian kita urutkan ke belakang. Oke, di sini tertinggal ada gaya tegangan tali antara A dan B. Ya, ini yang akan kita cari. Ini kita misalkan dengan T3 dan T4. Nah, oke, kembali ke persamaan tadi WC, kemudian selanjutnya dikurang T1, kemudian lanjut tambah T2, lanjut dikurang T3 tambah T4, kemudian dikurang FB dikurang FA sama dengan ini massa total dikali percepatan. WC karena massa C 4 kg ya, berarti 4 dikali 10. Nah, nilai tegangan tali T1 dan T2 ini sama, coret, kemudian T3 dan T4 juga sama. Nah, kurang FB ya. Nah, karena balok sudah bergerak, maka koefisien gesekan yang bekerja adalah koefisien gesekan kinetis. Berarti di sini kita kurangkan dengan mu K dikali NB dikurang mu K dikali NA sama dengan massa total, berarti 2 ditambah 4 tambah 4 kali A ya. Ini hasilnya 40 dikurang 0,2 dikali. Nah, untuk nilai G normal B kita dapatkan dari persamaan sigma FY nya. Di sini berlaku NB sama dengan WB ya. Bisa kita jabarkan. Ini berarti nilainya karena B masanya 4 kg, berarti NB 40. Nah, begitu juga dengan NA sama dengan WA sama dengan massa A 2 kg, berarti NA nya 20 Newton. Di NB 40
dikurang 0,2 dikali 20 sama dengan 10 dikali A ya. Ini 40 dikurang 8 kurang 4 sama dengan 10A. Ini hasilnya 28 sama dengan 10A. Sehingga A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai ini kemudian kita gunakan untuk menghitung tegangan tali antara balok A dan B. Nah, solusi termudah kita tinjau balok A ya. Nah, berarti pada balok A berlaku sigma F sama dengan MA dikali A ya. Sigma F di sana T4 dikurang FA sama dengan MA dikali dengan A. Nah, T4 dikurang FA tadi nilainya ini ya. 4 sama dengan MA 2 kg dikali dengan percepatan 2,8. Jadi T4 sama dengan 5,6 ditambah 4 sama dengan 9,6 Newton. Jawaban untuk soal ini adalah B. Soal selanjutnya, seorang pemain ski mulai meluncur pada suatu bidang miring dengan kemiringan 37 derajat Celcius. Kecepatannya setelah menempuh waktu 6 sekon jika koefisien gesek sepatu pemain ski dan S adalah 0,1 adalah titik-titik meter per sekon. Baiklah teman-teman, untuk soal ini kondisinya adalah benda yang berada pada bidang miring ya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu agar kita mudah menganalisa gaya yang bekerja pada pemain ski. Nah, ini bidang miring dengan sudut kemiringannya 37 derajat. Kemudian pemain skinya meluncur. Kita misalkan ini pemain skinya. Nah, gaya yang dialami oleh pemain ski yang pertama tentu gaya berat ya, W. Kemudian gaya gesekan. Nah, gaya berat W karena pemain ski meluncur terhadap bidang miring, perlu kita proyeksikan terhadap arah perpindahan pemain. Yang pertama ini nilainya adalah W sin 37. Kemudian ke sini W cos 37 ya. Nah, satu lagi gaya yang bekerja pada pemain ski S adalah gaya normal. Nah, karena papan seluncur bersentuhan dengan bidang miring ya. Untuk menentukan kecepatan, nah yang ditanya di sini adalah kecepatan Vt, maka kita membutuhkan nilai percepatan. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu percepatan yang dialami oleh pemain ski. Nah, sehingga kita terapkan persamaan yang bekerja pada pemain ski adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada lintasan gerak pemain ski yang pertama adalah W sin 37. Sin 37 dikurang F sama dengan M kali A. Nah, ini kita ganti M dikali G dikali sin 37 dikurang mu K dikali N sama dengan M dikali A. Nah, untuk nilai N
bisa kita lihat pada gambar, di sini berlaku sigma Fy sama dengan 0, sehingga N dikurang W cos 37 sama dengan 0, dan nilai N sama dengan W cos 37, atau M dikali G kali cos 37 ya. Nah, nilai ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. M dikali G dikali sin 37 dikurang mu K dikali M kali G cos 37 sama dengan M dikali A. Nah, M bisa kita coret sehingga nilai A sama dengan, kita masukkan nilai yang ada pada soal, G10 sin 37 0,6 dikurang mu K 0,1 dikali 10 kali cos 37 0,8 ya. Sehingga kita peroleh A sama dengan 6 dikurang 0,8. A sama dengan 5,2 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai A yang sudah kita peroleh kita gunakan untuk menghitung nilai kecepatan akhir yang dialami oleh pemain ski. Dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, V0 pemain ski tentu 0 ya, karena pemain bergerak dari keadaan diam. Berarti 0 ditambah 5,2 dikali 6 sama dengan 31,2 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah B. Soal berikutnya, suatu mobil berada pada suatu tikungan dengan kemiringan 37 derajat dan koefisien gesek statis antara ban mobil dengan jalan 0,9. Jika jari-jari tikungan 40 meter, maka kecepatan maksimal agar mobil tidak slip adalah titik-titik meter per sekon. Soal ini merupakan aplikasi gaya gesekan pada tikungan miring. Nah, untuk menghitung kecepatan maksimal, kita menggunakan rumus V maksimum sama dengan akar G dikali R kali mu S ditambah tangen theta per 1 dikurang mu S dikali tangen theta. Nah, inilah rumus yang kita gunakan. Berarti kita tinggal memasukkan data yang ada pada soal, sama dengan akar G sama dengan 10, jari-jari tikungan 40 dikali koefisien gesekan 0,9 ditambah, nah, nilai tangen 37 3/4 atau 0,75 ya, untuk memudahkan kita, tambah 0,75 per 1 dikurang 0,9 kali 0,75 sama dengan akar 400 dikali 1,65 per 1 dikurang 0,675 sama dengan akar 400 dikali 1,65 per 0,325, sehingga V maksimum sama dengan akar dari 400 dikali 5,08 sama dengan akar dari 2000
30,77 sama dengan 45,06 meter per sekon. Nah, jawaban untuk soal ini adalah A. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.